Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titik Setiasi. Hari ini malam Jumat tanggal 2 November. Kita insya Allah akan mendengarkan pengajian di rumahnya Ibu Parsiati. Nanti videonya aku upload ya guys, dan saksikan videonya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari kita buka takdim kita pada malam hari ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Bi barakatil Fatihah bi ridha'illahi al-Fatihah. Kita kirimkan buat para orang tua kita, para guru-guru kita, para orang mukmin mukminat, muslimin muslimat dan para pelak rahmatullah. Wabil khusus buat abdikan marhum mematikan marhum masumah ila ruhi khusus sampaikan masing-masing. Jangan dibantu aja. Biasa lagi. Allah tempatkan di tempat terbaiknya. Buat orang tua kita yang masih ada, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah istiqomahkan. Buat kita semuanya diberikan ilmu yang manfaat. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Buat anak-anak kita Allah soleh-soleh, soleha, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di mana saja ada. Buat seluruh hajat penajat kita semuanya Allah kabulkan, Allah dekatkan, Allah jaga. Buat yang sedang pada sakit syifaan ajilan taman, Allah sehatkan, Allah sembuhkan, Allah sabarkan. Buat kita semuanya, buat pengarang kitabnya, apa yang dikarangnya manfaat juga buat kita yang belajar insyaallah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kita di halaman 71. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala lahu qad abadtu bi afdali min ibadatihim zahidatu fid dunya. Lalu orang itu berkata kepada beliau, sungguh aku telah beribadah kepadanya dengan hal yang lebih utama daripada ibadah mereka, yaitu aku telah zuhud terhadap dunia. Apa katanya? Faqala lahu na'am hani'an faqad fatta abidin au kama qala. Lalu beliau bersabda kepada orang itu, tidurlah dengan nyaman, karena sungguhnya engkau telah mengungguli orang-orang yang beribadah, atau seperti itu beliau bersabda. Wa qala alaihi salatu wassalamu wa qad su'ila an awliya'illahi alladhina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka Nabi menyampaikan, para wali Allah tidak ada kekhawatiran atas diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Orang-orang yang alim, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah takut. Sebagaimana Quran yang menjelaskan tentunya Al-Ahqaf 13-14, apa katanya? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, mereka yang selalu memohon kepada Rabbnya
Sumastaqamu, kemudian mereka berusaha untuk istiqomah. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang berusaha untuk istiqomah, untuk takwa kepada Allah, nggak akan pernah takut apanya. Fala khauf, nggak takut. Nggak takut apa saja, nggak takut kurang, nggak takut apa. Yang dia takutin cuma Allah. Dan juga nggak pernah sedih hati. Kenapa? Karena yakin dan percaya hidupnya sudah dijamin oleh Allah. Maka kita ubah. Kalau niat kita belum benar, orang yang hidup rumah tangga nggak bisa untuk mencari kebahagiaan saja. Karena kebahagiaan itu tidak pernah ada di dunia. Kebahagiaan itu nanti yang abadan di akhir kehidupan kita. Kalaupun di dunia kita udah punya rumah, punya mobil, punya kendaraan, punya rumah yang banyak atau apapun adanya, tercukupi, itu belum bahagia. Karena di dunia itu nggak ada yang bahagia. Hidupnya akan selalu kurang terus begitu. Karena kehidupan dikatakan bahagia itu nanti abadan, nanti kehidupan. Kalau sudah berakhir untuk semuanya, maka konsep kita yang ada di otak kita, benerin deh apa yang menjadikan kita baik, bahwa yang kita lakukan adalah karena Allah. Itu dulu benerin deh. Kita ngaji karena Allah, belajar karena Allah, rumah tangga karena Allah, apa saja yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Qala alladzina nadharu ila batini dunya hina nadharu nasi ila zahiriha. Maka dia bersabda, yaitu orang-orang yang mereka memandang ke perut dunia ketika orang-orang melihat ke permukaannya, dan mereka berduka dengan tertundanya dunia, lama wafatnya di saat orang-orang berduka dengan segeranya dunia cepat wafatnya. Orang yang beriman kepada Allah justru menunggu. Tapi orang yang nggak pengennya hidupnya nanti, dia tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya yang Allah berikan. Mestinya waktu yang Allah berikan itu mampu digunakan dengan sebaik-baiknya, karena waktu kita terbatas. Allah nggak ada batasnya, tapi manusia ada batasnya. Kapan? Justru karena kita tahu bahwa kita ada batasnya, maka saat diberikan saat ini kehidupan yang baik, lahir batin ada, sehat, bisa banyakin ibadah. Tentunya semampu yang bisa kita lakukan. Setiap habis wudhu, nggak lama-lama langsung sholat wudhu. Kalau masuk waktunya zuhur, 2 rakaat dulu sebelum zuhur. Nambah lagi 2 rakaat sebelum zuhur, berarti sebelum zuhurnya 4. Kemudian sholat zuhur, kemudian ba'diyah zuhur. Tuh. Itu baru zuhur doang tuh. Asarnya habis wudhu, habis sholat itu wudhu, sholat wudhu. Kemudian sholat qobliyah asar, 2 rakaat salam. Nambah lagi 2 rakaat salam. Berarti sholat qobliyah asar 4 rakaat. Setelah itu baru sholat asar 4 rakaat, udah 8. Ditambah tadi wudhunya 2, 10. Tambahin sekarang mumpung enak. Lah kalau nanti udah tua kan nggak bisa. Mau nambah banyak nggak bisa. Jadi kita nggak tahu kapan kehidupannya berakhir ini. Karena Allah yang menentukan. Wa amatu minka ma khosyu ayyumitakum wa tarakum minka ma'alimu annaku sayyatrukuhum. Dan mereka mematikan dari dunia akan sesuatu yang mereka khawatirkan bisa membuat mereka mati tidak beribadah. Iya, orang yang pengennya dunia terus nggak kepengen ibadah yang banyak, dibuai dengan dunia. Waktunya zuhur jam 1:30, jam 2 kurang. Gimana mau qobliyah zuhurnya 4? Orang salat zuhurnya aja 4 rakaat aja jam 2. Ini dulu, itu dulu, jam 2 lewat.
belum ngapain aja sudah mau asar lagi. Padahal Allah memberikan waktu buat kita. Dia memang harus digunakan waktu dengan sebaik-baiknya mumpung masih diberikan hidup pada Allah. Orang-orang yang meninggal dunia di sana, Bu, pengen kembali walaupun cuma sebentar aja di dunia. Minta, memohon, kembalikan ya Rabb walaupun cuma sebentar aja. Dia pengen ibadah, pengen ngasih semua hartanya untuk sedekah. Jadi kita bersyukur masih diberikan oleh Allah waktu, masih bisa sedekah, masih bisa berbuat gitu. Kemarin, Bu, beberapa kemarin enggak menyatakan siapa orangnya, tapi ibrah, pembelajaran. Ada salah satu di wilayah gitu. Kan kita biasanya kalau kehidupan kita bermasyarakat ada patungan itu, Bu, buat kematian kan ya. Ada taruhlah patungan itu 15.000 atau 20 atau 25.000 lah. Itu per kakak. Satu kakak 25.000, ada 10 orangnya 25.000 sebulan seandainya. Ataupun ada 10.000 ataupun 15.000 satu kakak. Tinggal dikalikan berapanya satu bulan, satu tahun, tinggal dihitung doang. Demi, Bu, ketika pemutikan pendataan ulang, didata ulang dia ternyata belum ngasih tuh, Bu, 2 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun dah belum bayar. Ketika ditagih sama pengurus, dia bilang dia nggak mau untuk ikutan lagi, berhenti dia, Bu, nggak mau beneran, nggak mau, udah beneran. Saya keluar aja. Demi Allah, Bu, selang 2-3 hari kemarin dia meninggal dunia. Ketika meninggal dunia saat itu, Ibu, kemarin itu dilalanya drivernya yang ada, dia minta mobilnya, sakit drivernya dua-duanya, nggak bisa nganter. Bayangin tuh, Bu, dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digencet. Dilalanya minta tenda, orang udah keluar minta tenda, nggak saklek juga dikasih sama salah satu tokoh masyarakat di situ. Dilalanya nggak ada yang masangnya juga. Tuh, Bu. Jadi kalau kita itu infak, itu sedekah itu buat diri kita, Bu, buat diri kita. Maka Umi selalu bilang setiap habis subuh biasakan sedekah subuh. Umi nggak bilang banyaknya, mau ngasih 5.000 silakan, ngasih 2.000 silakan, ngasih 1.000 lah, nggak apa-apa. Orang tergantung ibu kok. In ahsantum li anfusikum. Kalau ibu berbuat baik, ibu berbuat baik buat diri ibu sendiri, bukan buat orang lain. Gitu. Nah, kalau orang udah meninggal dunia, kira-kira dia bisa nggak lagi sedekah? Enggak, mumpung kita nih lagi berebutan sama suami kita. Ingatin suami kita sedekah, kita juga sedekah, nggak usah pelit. Ada iuran di RT, ikutin. Ada iuran di majelis taklim, kasih. Ada orang butuh, kasih. Nggak akan menghilangkan rezeki ibu dari Allah, percaya, nggak akan. Nanti kalau kita butuh, dengan gampangnya Allah kasih aja itu, Bu, gitu. Kita dulu yang ngasih, bukan kita minta dulu terus sama Allah nggak mau ngasih. Bayangin tuh, kalau udah kayak gitu kan sedihnya minta ampun. Mau pergi driver nggak ada, yang bawa nggak ada, di dalamnya nggak ada orang yang muncul, mau ngomong apa coba? Cuma nangis doang gitu, kayak gitu. Ibrah, pembelajaran buat kita. Ingetin apa yang kita bawa, cuman amal soleh. Nah, kalau kita nggak kepengen amal soleh gimana? Tadi kita ngaji kitabnya yang di RT tadi, depan ke 1. Itu tugas suami itu mengajarkan akhlak, keimanan, adab, pelajaran agama kepada istrinya. Kalau suami tidak mampu mengajarkan, dia harus mengizinkan istrinya pergi untuk belajar. Kalau nggak diizinkan juga, dia harus panggil guru yang ngerti agama di rumahnya dan dia belajar. Gitu. Kewajiban nggak bisa enggak, wajib. Kalau wajib nggak bisa nggak dikerjain, harus kerjain.
Karena tugasnya seorang bapak, seorang ayah mengajarkan keimanan, akhlak, ketakwaan dan agama. Gitu. Untuk menyelamatkan anak dan istrinya. Yang masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Fama urridha lakum minna iliha aridun illa raqaduh. Maka tidaklah ditawarkan kepada mereka dari pemberian dunia satu penawaran, melainkan mereka akan menampiknya. Gak mau. Wala khada'ukum min raq'atiha khadi'un illa waduhu illa waduhu. Dan tidaklah menipu mereka dari peninggalan dunia. Peninggian dunia seorang penipu, melainkan mereka akan merendahkannya. Orang yang suka dengan dunia saja, dunia saja akan direndahkan. Tiap hari cuma dunia saja, akhiratnya nggak dipikirkan. Padahal hidup yang abadi itu nanti di akhirat Allah, Bu. Dunia itu nggak lama hidupnya. Khalaqat ad-dunya 'indakum fama yujaddidunaha. Telah usang dunia menurut mereka, maka mereka tidak akan memperbaharui dunia telah runtuh di antara mereka, maka tidak akan membangun kembali dunia itu. Dunia itu cuma tempat kita mampir ngombe tok, tempat kita main-main doang. Selebihnya kita akan melanjutkan perjalanan lagi yang abadan nantinya pada saatnya. Maka disampaikan wa matat fi sudurikum fala yuhyunaga bal yahdimunaha fayyabnuna biga akhiratakum. Dan dunia telah mati di hati mereka, lalu mereka tidak akan menghidupkannya, bahkan mereka merobohkan dunia, lalu mereka membangun dengan dunia untuk akhirat mereka. Kalau kesadaran ada, dunia tidak akan menjadikan adanya dia, tapi dia membangun akhirat, dirobohkan dunia. Maksudnya bukan dirobohkan dunia, tidak. Kepentingan awal dunia nggak terlalu menjadikan fokus yang utama. Dirobohkan, dihancurkan rasa ingin memilikinya untuk dunia. Tapi akhirat dia yang menjadikan kehidupannya yang lebih kekal. Dan mereka menjual dunia, lalu mereka membeli dengan dunia sesuatu yang kekal bagi mereka. Dan mereka memandang kepada penghuni dunia sebagai orang berpenyakit ayan atau epilepsi itu, yang sungguh telah terpastikan pada diri mereka berbagai deraan. Maka penghuni dunia tidak melihat keselamatan senda sesuatu yang bisa mereka harapkan, dan mereka tidak melihat ketakutan sesuatu yang mereka hindarkan. Jangan senang dengan dunia. Apa artinya? Orang yang suka kepada dunia itu adalah pangkalnya daripada kesalahan. Di puncaknya orang suka itu kesalahan karena cinta kepada dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Orang yang cinta kepada dunia itu pangkalnya daripada kesalahan. Cukupnya aja lah, Bu. Kita cari, kita usaha, itu ikhtiar buat kita mendapatkan manfaat masalah. Untuk sampai jadi atau tidaknya ke sana itu Allah yang menentukan. Tugas kita pokoknya usaha. Masa iya Allah tidak kasih? Allah pasti kasih. Gitu. Yang penting dikuatkan untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita menjual kepentingan dunia. Tadi sempat dibahas ya sama Ustazah. Tadi kan ngaji sama Ustazah Atikoh. Hati-hati dengan segala yang halal dengan yang haram. Karena yang halal jelas, yang haram jelas. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, tetap harus berpegang kepada apa yang menjadikan kebaikan niatnya yang benar. Jangan sampai yang haram dengan yang halal campur baurkan. Paham gak, Bu? Yang haram jelas, yang halal jelas. Lagi sudah mau mendekati masa-masa pemilihan kan. Segala sesuatu yang ibu anggap baik, iya semuanya, yang halal jelas, yang haram jelas. Dan ibu melakukan itu karena penuh kesadaran.
karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap bisa menjaga apa kokohnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dibarengi dengan kepentingan apapun. Dan berharap yang kita lakukan sebagai orang yang sadar, sebagai orang yang tanggung jawab, dan itu menjadikan kebaikan buat kita semua. Dan dunia itu tidak ada, maka kemudian genggamlah dunia itu di tangan, jangan genggam di hati. Kalau dunia genggamnya di hati, susah culnya. Tapi kalau dunia genggamnya di tangan, udah hilang ya. Jadi latihan terus untuk menggenggam dunianya di tangan, jangan di hati. Kalau genggamnya dunianya di hati, dilepasinnya itu berat. Dari maghrib, dari asar, dari zuhur muter, usaha aja sampai lupa dengan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, jangan sampai. Dan kita selalu berharap bahwa itu menjadikan banyak kebaikan, keberkahan buat kita. Jadi, maka di akhir al-khatimatu wa bihi takmulu risalatu al-mudzakkara ma'al ikhwani, di akhirnya menyampaikan kenapa agar ilmu ini manfaat. Diskusikan, semoga Allah memberikan ilham kepada kita, kepada penjaga, kepada orang-orang, kepada pengarang kitabnya, kepada orang-orang yang memberikan petunjuk menjaga kami dari kejelekan. Setiap sesuatu yang diutarakan mudah-mudahan menjadikan ladang amal soleh. Mudah-mudahan apa yang dituliskan menjadikan pembangkit buat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan segala sesuatu yang ringkas, yang lebih lugas, lebih dekat kepada meraih manfaat, maka itu akan aksar membekas di otak kita semuanya. Maka segala puji bagi Allah, Khalik yang mengatur kehidupan manusia. Mudah-mudahan ilmu yang ada, yang dikarangnya oleh pengarang kitabnya, memberikan kita kebaikan, feedback yang baik buat kita, kembali kepada kita, dan insya Allah akan kita gunakan terus untuk kehidupan kita dan untuk keluarga kita. Karena katanya amal jariah, amal soleh itu yang memang kita berikan dan terus ngalir terus manfaatnya, masalahnya. Sama dengan ilmu kan? Kalau ilmu pengarang kita pakai, kita amalkan, insya Allah sampai kapanpun. Sama dengan kita juga memberikan ilmu kepada anak-anak kita, sampai kapanpun tetap aja akan ngalir. Gitu. Maka ajarkan anak-anak kita yang baik, karena pasti nanti anak-anak kita akan meniru kita pada waktunya, saatnya nanti. Tanamkan kebaikan, tanamkan dengan ruh, jiwa kesederhanaan, jiwa kebaikan. Pasti dia akan ngikutin, akan banyak yang dia lakukan. Itu yang kita berusaha, dan mudah-mudahan pengarang kitabnya, apa yang dikarangnya menjadi manfaat maslahah buat kita. Ibadah kita kian meningkat, kegiatan kita pun sama lebih meningkat, cintanya semuanya kian mantap, kian baik di depan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita lakukan. Ada yang tanya?